Yuk malam. Malam semuanya. Naik turun ya. Kondisinya naik turun terus. Belum ada kejelasan. Yuk di tap-tap layarnya yuk. Padano, ya nanti bentar. Tap-tap dulu yuk, di tap-tap layarnya dulu. Yuk dibantu tap-tap layarnya dulu. BTC dominan, moga-moga balik lagi ke merah lagi ya. Sudah double bottom sih. Ini sudah bagus sekali untuk BTC dominannya. Moga-moga momentumnya ya. Ini yang kita harapkan seperti ini teman-teman. Momentum dari BTC dominan kondisinya seperti ini yang kita harapkan. FOMC-nya nanti jam setengah 2 SMP. Ya malam. Yuk di tap-tap layarnya yuk. BTC dominan itu BTC nya masih sideways ya. Ini orang cenderung BTC ini apa? Ini banyak orang wait and see teman-teman. Nanti malam itu baru sinyalnya. Baru sinyalnya nanti malam. Untuk ada saya ambil ya tadi. Saya ambil ada up. Santai aja. Hari ini saya ambil ada up. Saya suka kalau kondisinya market itu ini wis tak bersih lho padahal. Tak iso gitu ya. Sudah tak bersihin, sudah tak itu ya tetap ngelek gini ya. Double top sempurnanya sekitar kapan tuh Om? Apa ini yang ditanyain apa? Double topnya apa itu? Saya udah beli ada. Saya itu suka ya teman-teman, jadi gini. Satu itu memang saya suka ada. Karena saya tuh holdernya ada SRP, tapi saya lebih kencang di ada. Karena karakteristik ada ini saya mempelajari dalam 2,5 tahun ini. Jadi kalau kondisi-kondisi seperti ini saya tuh suka beli memang. Di MA99 ini saya suka beli. BTC dominannya, kalau BTC dominannya ini sudah double topnya. Harusnya ini hari ini kalau malam ini merah ya udah longsor dia. Gitu ya. Jadi hari ini saya menduga kok nanti akan ada yang seru nanti malam. Ya, ada yang seru nanti malam. Kita pantau aja ini nanti jam 11 akan ada pergerakan.
Kalau pergerakannya nanti jam 11 hijaunya kenceng, yaitu tandanya. Ini kan ini marketnya itu sudah buka belum? Sudah buka ini. Ini marketnya sudah buka ini. Coba marketnya Nasdaq. Nasdaqnya seperti apa? Nasdaq sama emasnya dulu dilihat ya. Kalau untuk Cardano tadi sore saya sudah ambil. Tidak usah kalau tanya ambil ya ambil ya, saya ambil, aku sudah masuk di ada up karena di golden ratio. Ini Nasdaq naik ini baru ya, baru proses. Jadi di sini dipertahankan di MA 7-nya dia Nasdaqnya, kemungkinan naik malam ini naik. Terus kita akan lihat di emasnya ya, di gold atau emas. Coba kita lihat emas ya. Soal saya mau beli juga nunggu turun lagi ya, di sedikit, tidak banyak kok, paling ya kalau mau mbok tunggu turun lagi sedikit masih bisa. Biasanya kan gini, MA99 rada dorong sedikit nanti mantul gitu, tidak apa-apa. Tapi kalau saya sih karena gini bedanya loh Om Iwan, kalau deket-deket sudah MA99 jaraknya masih ada space, so tidak mau ditunggu. Enggak, saya tuh kalau mau beli ya beli gitu toh. Saya orangnya modelnya gitu. Kalau mau beli ya beli. Paling beda sedikit antara hari, 1 hari, 2 hari itu biasa. Buat saya konsepnya adalah jangka panjang gitu. Mungkin kalau yang saat ini yang saya lihat adalah 1 bulan ini. Nanti akhir Mei itu yang saya akan close market. Gitu ya. Untuk emas ini pergerakannya naik. Berarti potensi moga-moga ya emasnya ini potensi ya. Ini breakout loh. Ini lihat emasnya ini. Ini kalau teman-teman perhatikan, ini kita sudah bahas sebetulnya dari Januari. Kalau teman-teman masih ingat, saya itu sudah share ini dari Januari, nanti akan naik sampai bulan Juni. Ini kalau emas itu lebih panjang dari BTC. Marketnya emas akan lebih panjang dari BTC. Walaupun di sini orang galau ini, tapi ini kelihatan sekali. Ini begitu dia merah ini dipukul langsung, ini marketnya langsung hijau panjang gini. Ini berarti maraton kenaikan. Jadi ya. Harusnya BTC hari ini malam ini akan oke sekali. Harusnya akan ada breakout. Moga-moga ya yang terjadi itu ya. Terus kalau untuk market ada, nah ini kan sudah di MA99. Ini harusnya bisa diambil. Kalau saya secara pribadi sudah ngambil. Tadi saya sempat ambil lagi ETF ada $120. Itu ya. Kalau saya suka, maksudnya kalau saya suka ya saya beli gitu. Saya enggak mikir-mikir mau apa. Ya itu semua tergantung pilihan teman-teman. Kalau buat saya melihat bahwa marketnya oke, momentum. Kalau BTC bagus entry di berapa Om? Kalau BTC lah ini, kalau BTC ini kalau tanya entry dari berapa, saya tuh soalnya jujur kalau BTC up itu tuh saya entry itu dari $2,5 sama yang di MA99. Jadi saya itu sudah tarik modal malah untuk yang BTC up ya. Untuk yang BTC up itu saya dari Desember dapatnya soalnya di $2,5. Sama yang kedua saya ambil dapatnya itu di 3,3. Jadi bareng Bunda Ira itu kalau tidak salah. Tapi kemarin saya sempat ambil lagi si muatan lagi. Kemarin saya ambil di ketika kan sudah saya take profit, modalnya saya tarik di area 5,9, 56 sama 5,9 sisa modal. Terus saya beliin lagi itu, terjadi koreksi kemarin, saya beliin lagi di $6 sama 5,8 sama 5,6, 100. Jadi BTC up saya lumayan
lumayan BTC up saya. BTC sama BTC up saya lebih banyak di situ. Mungkin kalau 10% modalnya aja ya, kalau yang BTC up ya. Tapi kalau sama marginnya ya lebih, karena kan ada margin itu. Jadi saya itu beli pada waktu itu di sini ini teman-teman. Kalau BTC up ya, terus saya jual itu di sini, sini. Terus ini tak gandeng, tak beliin lagi di sini. Dan disinilah pembelian kedua saya. Nah terus saya jual lagi ini 2 kali. Saya enggak dapat yang ketiga, karena saya pikir ke atas ternyata ya ini yang namanya denial dalam diri kita itu ini. Ya bisa enggak gagal, tapi gagal saya kan gagal tidak merugikan gitu ya. Jadi saya cuma tidak bisa take profit aja, margin di sini. Terus saya beli di sini. Areanya pembelian saya itu di area-area ini. Nih. Kemarin dan nambah muatan dari penjualan yang di sini, tapi tidak semuanya saya beliin. Ini tak beliin paling ya sekitar ya tambahan muatan modal 10% yang saya bilang untuk. Jadi portofolio saya itu formasinya gini, BTC 70%, BTC up 10%, terus ada up sama SRP. Udah itu saya tidak punya yang lain. ETH saya sudah lepas, ETH up saya sudah lepas. GAL saya sudah lepas, saya cuma fokus di 3 koin itu. Ada BTC, jadi 80% porosnya di BTC, 70%, 10% di BTC up. Ada up sama SRP 10-10. Jadi formasi saya seperti itu. Jadi saya memang tidak suka memiliki produk atau koin yang banyak, karena buat saya itu ribet kalau jadi pergerakan yang jadi sama maintainnya lebih enak kalau sedikit, dan lebih baik beli produk. Thank you Bro Hadi. Lebih baik beli produk yang teman-teman tuh kenali pergerakan, momentum, fundamental, project, itu jauh lebih baik, karena teman-teman akan menguasai lebih baik. Yuk di tap-tap layarnya, kalau tidak ada yang ngetap-ngetap nih, ayo jarinya dimainin yuk teman-teman, biar itu yuk dibantu yuk, bisa yuk. Jadi seperti itu ya. Kalau tanya BTC up saat ini belinya di mana ya, saya bingung kalau sudah di atas sini, karena harusnya pembelian untuk tipe up itu tidak boleh di atas, harus mulai membuat di sini. Saya takutnya kalau nanti di sini teman-teman itu akan umpamanya terjadi yang tidak diinginkan kan, itu kena kesangkut. Kalau saya mulai sudah dari awal sini, gitu ya. Jadi pilihannya Om apakah berani, ya berani tapi tidak banyak gitu ya. Cuman kalau untuk yang tipe up, untuk BTC up gini ya, tinggal 1 bulan lagi ya teman-teman scalping aja, tidak bisa untuk itu. Gitu ya. Thank you Bro Ayu. Terus untuk SRP ya, ini banyak yang tanya mesti ini SRP seperti apa. Nah ini saya akan bedah SRP dari, mesti teman-teman akan gini, berpikirnya gini, SRP ini kok merah terus ya. Tak kasih bocoran ya. Yang perlu teman-teman perhatikan itu bukan merahnya, tapi carilah di data penjualan. Karena ada yang unik dari SRP saat ini berbeda dari kebiasaan. Ini yang tidak diamati. Kalau saya melihat ini volumenya SRP itu udah tidak nanggung-nanggung. Volumenya masuk di Binance aja itu masuk itu uang gede-gede terus. Jadi tidak usah takut ya, holder SRP kamu tidak usah takut. Suatu saat akan ada momentum menurut saya yang akan ya, holder SRP. Saya ada SRP 180 koin. Jadi SRP up saya buang karena kan ada delisting ya. Bukan delisting, maaf, suspend. Akan disuspend tanggal
rencananya untuk Binen tanggal 12 sampai tanggal 15 atau tanggal belum ditentukan ya, perkiraannya sekitar tanggal itulah. Jadi tanggal-tanggal itu mungkin bisa menjadi momentum berharga untuk kenaikan. Makanya dia takut juga. Gitu ya. Kalau saya malah melihatnya lebih melihat ke seperti itu. Benar. Bukain ya. Data transaksi. Ini yang perlu teman-teman perhatikan untuk SRP ya, khususnya untuk SRP. Holder SRP ini lihat, ini sudah mulai kendu ya. Kemarin itu masuk itu dalam waktu 3 hari ini itu sudah kenceng banyak, itu seminggu ini itu sudah diborong terus. Dan yang memborong itu bukan retail. Jadi yang perlu catatan penting untuk SRP. Yang memborong itu whales, large. Itu plusnya itu di large terus. Ya. Di retailnya ini aja minus, tapi large sama mediumnya itu kenceng. Dan ini yang 1 hari kemarin itu 106 plusnya. Jadi ini yang perlu kita pertanyakan ini kalau teman-teman perhatikan ya, ini lihat. Ini hijau semua tuh. Merah tapi ini hijau semua. Dan ini tidak main-main nih, plusnya terus. Bukannya kalau aliran dana B besar, nah ini makanya unik toh. Yang menjadi pertanyaannya di situ. Berarti ini adalah yang membuang itu si retail banyak, tapi kenapa kok posisinya dia tidak naik? Perlu mendapat catatan penting buat teman-teman. SRP ini suplainya belum terjual semua. Jadi pada saat dituntut oleh SEC, riwayat dari SRP, bentar ini rodok nge-lag, jadi sabar ya. Yes, komputer ini lah saja kerja. Bisa aja. Jadi gini ini ya logika yang paling mudah untuk dipahami ya. Kenapa kok tidak ora muda tapi kok pembeliannya banyak seperti itu? Bongkarnya di sini teman-teman. Sebenarnya dari kemarin ini memang sudah ada pergerakan dari, kalau kita lihat yang sebelumnya dari ini adalah areanya adalah 50 650. Jadi sudah ada penambahan sebetulnya. Memang sudah ada penambahan. Dalam waktu sebulan ini memang sudah ada penambahan. Dan kenapa kok saat ini kecenderungannya itu kok apa itu ya? Kok drop tapi kok yang beli itu yang gede-gede. Ya karena yang gede-gede yang tahu. Yang gede-gede yang tahu. Yang kecil yang tidak tahu gitu ya. Ya kita kebetulan di Telegram itu ada Bang Calvin itu. Kemarin sudah jelasin banyak, jadi kita bisa sedikit mendapat pemahaman gitu ya. Jadi kalau yang di Telegram kita semua hampir rataan ambil SRP gitu ya. Ambil SRP. Kalau saya secara pribadi SRP saya sudah saya close dan saya pindah ke SRP. GAL juga sudah saya limpahkan ke SRP. Kemungkinan, tapi itu pun tidak uang besar, segitu. Itu kecil ya, maksudnya dana tidak seberapa. Gitu. Intinya punyalah. Gitu. Nanti suatu saat akan ada momentumnya untuk SRP ada. Sebenarnya dia turun kan ya tidak jauh dari MA99. Ini sabar dulu aja. Nanti tanggal 8 itu loh. Itu beritanya di luar itu SRP udah kenceng sekali. Dan kalau teman-teman ngikuti yang di Telegram kemarin penjelasan Bang Calvin itu cukup bagus ya. Bahkan kalau mau tahu itu di Jepang sendiri, untuk marketnya di Jepang itu sudah dibatasi. Untuk retail beli aja udah dibatasi, mulai mengalami pembatasan. Dan yang saya lebih curiganya lagi,
Kenapa Binen itu menutup SRP up-nya? Ya karena takut itu kalau dia naik jebol semua itu. Berapa itu tekornya? Gitu loh. Makanya menutup sementara itu bukan delisting ya. Punyanya Binen SRP up itu dia disuspend. Saya ulangin kembali, bukan delisting. Itu adalah disuspend. Seperti kalau ceritanya itu gini loh. Si Binen itu sudah melihat ini kalau ke FOMO. Ini nih ya yang dirugikan satu dia karena ETF. Jadi dia close dulu gitu ya. Kedua apa ya, kalaupun FOMO ya nanti harganya yang sudah stabil, mungkin diperkirakan antara areanya sekitar tanggal 12 sampai tanggal 18 itu fase FOMO-nya untuk SRP sangat mungkin terjadi gitu loh. Nah itu yang perlu diamati. Walaupun itu baru gini ya, sudut pandangnya kalau untuk naik itu kan asumsi ya. Tapi kalau melihat dari gejolak-gejolaknya, sebetulnya kalau saya secara pribadi juga melihat ini adalah sebuah momentum di mana ketika SRP sudah oke, sidang menang, ini kan menang resminya belum. Tapi setengah dari pijakannya sudah kemarin penjelasannya buat dari Bang Calvin itu bagus sekali. Jadi teman-teman yang belum ikut Telegram kemarin penjelasan bagus sekali. Itu bukan ranah saya, mungkin Bang Calvin harusnya memberikan itu ya. Memberikan masukan, memberikan itu ya. Kalau boleh share gitu ya Bang Calvin, naik aja Bang. Ada enggak Bang Calvin itu untuk memberikan masukan kepada teman-teman gitu. Untuk di live kalau memang enggak ada Bang Calvin. Ya, nunggu tanggal 8. Selamat malam ya, selamat malam semuanya. Nunggu tanggal 8 kalau untuk SRP. Tapi kalau saya secara pribadi Om Gal kok keluar market, aku serok Gal lumayan. Bukan gini sebentar saya luruskan kembali. Bukan Gal itu medeni ya. Tapi itu pos keuangan saya sudah tidak ada yang untuk tak tumpahin ke SRP itu tidak ada. Jadi bukan karena Gal jelek ya, tak ulangin kembali. Tapi saya melihat SRP ini akan memiliki sesuatu yang menarik, yang di luar logika kita. Karena dengar-dengar ini JP Morgan juga ada keinginannya untuk memborong sisa dari supply. Jadi saya mau jelasin dari sisi sudut pandang saya ya, tapi ini cuman sekedar asumsi saya terhadap sudut pandang saya bagaimana melihat SRP saat ini. Yang teman-teman perlu perhatikan adalah supply yang tersisa. Ini supply yang tersisa ini akan menjadi partai underdog gitu loh. Jadi kalau teman-teman perhatikan ini dari SEC itu begitu nuntut SRP, supply yang beredar itu ditinggalkan holdernya. Dulunya ini sampai ini 47 46 pernah terjadi. Berarti 54% holdernya keluar, meninggalkan supply itu. Berarti yang si pemilik itu harus membeli lagi. Berarti ini kan kondisinya berupa koin. Ini yang berbahaya adalah ini si CZ kenapa close? Karena di sini celahnya. Kalau seandainya ada win-win solution, ini yang masuk JP Morgan, itu berarti setengah dari suplainya dikuasai. Resiko enggak? Resiko. Yang apa yang resiko? ETF. Sampai suplainya itu dijual dulu. Bottom harganya berapa? Kestabilan dari market berapa? Baru nanti SRP up saya buka. Itu nalar saya loh ya. Nah itu Bang Calvin ya kemarin penjelasannya juga hampir mirip-mirip seperti itu. Gitu ya. BCA aja udah borong gitu loh itu. Jadi gini, makanya ada yang sesuatu. Kenapa saya alihkan dari GAL saya menuju SRP bukan karena GAL jelek ya, saya ulangin kembali. Karena pos finansial saya sudah tidak ada. Karena saya tuh punya tatanan dalam portofolio BTC 70%, BTC up 10%, ada up
10%. Jadi cuman sisa antara yang receh-receh semua itu 10%. Kemarin adanya GAL, SIBA sama ETH up sama SRP up, semua tak satuin jadi satu, tak tambahin di SRP gitu. Bukan karena SRP up itu jelek, enggak, tapi karena saya pengen fokus saja di SRP di 10%. Karena saya melihat ini menarik gitu loh. Nah, tapi seperti ini kan cuman sekedar asumsi. Itu boleh teman-teman simpulkan sendiri. Jadi terlepas dari itu GAL tidak ada masalah ya. Bang CHY ya. Jadi jangan all in gimana malah all in. Enggak ada yang all in. Saya ingetin kembali, yang namanya produk menurut saya loh ya, ini kan sudut pandang kalau saya ditanyai loh. 70% tetap standby adalah BTC. Kalau mau teman-teman itu investasi, tetap investasi terbaik itu BTC kalau di kripto. 30% boleh dipecah-pecah di altcoin, boleh. Mau buat SRP up, mau buat ADA up, mau buat BTC up, SRP boleh. Tapi kalau all in menurut saya jangan. Iya, kurang lebih SRP akan ada kejutan kurang lebih. Nanti kapan SRP ada kejutannya? Tanggal 8 itu mulai kenceng nanti ya. Tanggal 8 itu nanti. Dengar sih pertemuan besar dealnya itu di tanggal itu. Ya, untung kita punya Bang Calvin, punya teman. Ya, berarti maksudnya Bang Calvin sendiri itu kan ikut yang itu SRP Warrior yang punya itu Jepang juga itu ya. Di Jepang itu juga sudah susah. Retail itu ya dibatasi untuk pembelian. Gitu ya. Malam Pak Edi. Jam 1 dini hari bunga naik. Oh, ya kan 0,25 wajar, orang sudah tidak kaget. Kalau 0,25 BPS itu sudah tidak pusing kok orang. Hijau kalau 0,25 BPS. 25 BPS hijau. Dan ini biasa. Kalau ini ada koreksi-koreksi kecil itu biasa. Sebenarnya banyak orang kan cenderung wait and see aja. Ini kan volumenya tidak besar. Volumenya masih termasuk, walaupun masuk terus ya, tapi volumenya untuk BTC itu tidak besar, ini kelihatan sekali nih. Ini teman-teman kalau mau lihat ini kan volume yang sangat kecil sekali, kalau volume ini gitu ya. Tapi kalau yang pergerakannya SRP itu memang ada yang unik. Dia kebalikan dari marketnya merah, tapi yang large sama yang medium mulai orang beli, itu berarti gini, itu yang posisi pause tapi beli di market. Nah, kita kan belum tahu. Itu yang sisanya 48,3% ini, kalau mau diborong langsung kan bisa bawa tangan. Terus ini sisa 40 itu. Ya wis toh. Oke lah. SCC ngalah. Dalam tanda kutip Bapak. Bukan dikasih no SCC. Tangan kanannya SCC. Tangan kanannya Amerika siapa? BlackRock dan JP Morgan. Gitu loh. Itu yang berbahaya malah di situ. Kalau itu suplainya, ya wis tak tuku wis semua. Pihak SRP mau ndak? Ya mau dong, barang dituku ora payu dituku kok. Ndak laku dibeli. Sudah gini tak borong semua. Marketnya nanti langsung berapa gitu kan, mantep loh gitu loh. Ya. Pak Edi hadir ya. Gitu loh. Ya. Kurang lebih ya, tanda kutip ini masih asumsi ya, belum ada kebenarannya ya. Tapi minimal kalau saya ditanyai, itu sudut pandang saya yang saya lihat secara pergerakan. Jadi minimal teman-teman isi aja posnya SRP reguler. Om saya khawatir jangan all in ya, saya ingetin kembali. Maksimal 20% ya, jangan all in.
tidak ada yang sempurna, semuanya itu kalau saya secara pribadi dipecah 3 koin gitu ya. Nah ini ada Bang Rocky ya, Bang Rocky SRP up-nya kalau di Binance itu kan Bang Rocky harus keluar market dulu. Nanti tanggal 12 mau di itu loh. Nanti kalau tanggal 12 ditutup, itu malah pencairannya susah. Prosesnya rumit, lebihan. Ya kalau nanti dibuka lagi kan kita belum tahu dibukanya sampai kapan sama Binance. Gitu ya Bang Rocky ya. Bang Rocky menyimak enggak nih? Saya tahu undang saya Bang Rocky. Jadi BNDN ini soal di Bahrain ya. Ini jarang itu ini banyak dia banyak produknya SRP up. Bang Rocky naik yuk. Dia tuh pelaut ini Bang Rocky. Ini yang perlu dipantau itu adalah pergerakannya, karena saya melihat ini pergerakannya cukup sebenarnya turun tidak banyak turunnya, dia tidak banyak turunnya, tersebar ke 7 samudra. Ada boleh muatan, saya sudah masuk kok bro, saya sudah masuk kok hitam putih layari mosok ora liana ijune itu masa hitam putih tak ini ini lebih oke. Dan masih hitam putih lagi ya berarti sing nge-lag ngono ini hijau merah punya kui di layar kui. Wes pas ya, oke, aman ya, oke. Jadi untuk ada kalau saya ambil bro, saya ulangi kembali ya, tidak ada yang salah dengan GAL ya. Ini permasalahannya adalah dana protofolio saya sudah tidak ada ya, tak angkut, yang tak angkut itu yang sisa-sisa gitu loh ya. Saya ulangi kembali, tidak ada yang bermasalah dengan GAL. GAL itu bagus, tapi kalau saya melihat momentumnya SRP ini cukup menarik gitu. Jadi saya memang alihkan untuk SIBA GAL saya ke SRP. ETH apa aja tak jual kok. ETH saya aja tak jual. Lagi head token meme. Ya. Iya, makanya kan itu disuspend dulu karena si CZ ini sudah tahu ada resiko besar. Nah, ini kan kita tadi jelasin itu. Karena si JZ itu ngerti ini kalau supply-nya ini ada win-win solution. Ini main di bawah tangan antara JP Morgan dan itu nanti mereka JP Morgan itu kan jaringannya tidak usah ditanya. Bang, kan mau ndak kowe mau beli ndak? Ya wis to, yo kepiake yo. Ini masih sisa lho, stoknya masih 48.000 SRP up. Ya wis, ya SRP. Yuk, batonan. Ini orang-orang kuat seluruh dunia itu sudah di calling nih. Kowe wani beli ini batangan, bar ini naik segini. Mau ndak? Mau. Nah itulah konspirasi di belakang itu. Karena ada sesuatu yang aneh. SRP up tiba-tiba disuspend. Yang kedua, kenapa supply di Binance itu pembelian lots-nya itu setiap hari kenceng? Itu kan aneh, gitu loh. Merah pembelian terus. Berarti mereka yang kita ini kemarin itu Bang Calvin tuh loh sudah dapat infonya. Makanya yang di Telegram itu kita semua untuk info
SRP ya, terima kasih tuh Bang Calvin buat semua infonya ya. Gitu. Shiba lepas ndak. Loh, sik toh. Sebentar. Shiba jangan nuruti aku loh. Shiba aku tak lepas sama Gal itu karena posisi penataan portofolio saya saja Shiba itu bagus loh ya. Saya tak ulang lagi ini bendak salah nangkep. Shiba itu bagus, Gal itu bagus, ETH itu saat ini ya bagus, tapi memang karena pos saya yang 10% itu memang saya mau dorong ke SRP semua karena kan pecahnya kan 3%, itu tak gandeng semua, tak masukin di SRP aja. Jadi bukan karena permasalahannya ada di Shiba, bukan permasalahannya ada di Gal. Shiba, Gal itu ada momentumnya dan saya percaya bagus. Tapi untuk saat ini menurut saya 10% itu bagus gitu loh untuk SRP, untuk saya isi posnya. Karena saya melihat bahwa ini akan ada momentum yang di luar nalar yang saya takuti. Kalau di luar nalar kan minimal tidak menyesal. Jadi saya akhirnya memutuskan membeli SRP aja. Itu adalah 180 koin untuk tak save di situ. Gitu ya. Baik lagi gitu ya. Saya untuk SRP ya kalau takaran nambah lagi atau tidak itu tergantung Bro Edi ya. Nanti keputusannya seperti apa. Kalau saya secara pribadi 10% dari portofolio. Mat malam. Oh ya, mat malam. Apa? Bunda. Dan ini perlu. Jadi gini, yang di Jepang itu orang untuk beli yang retail itu sudah dibatasi untuk SRP. Kita kemarin dapat bocorannya dari Bang Calvin juga itu. Ini Bang Calvin ini tak ketok ya, tumben. Solana gimana? Solana enggak masalah kok. Santai aja ya, ini untuk market ini menurut saya cukup wajar. Kalau kok cuman sideways seperti ini malah sebenarnya itu bagus, cuman menunggu orang pada wait and see aja terhadap speaknya Jerome Powell. Tapi sebenarnya sudah terbaca apa tidak? Sebenarnya market itu sudah terbaca bahwa kurang lebih seperti apa marketnya mereka itu. Cuman kan ada kecenderungannya gini loh. Hampir banyak pengamat sudah mulai melihat bahwa market FOMO ini akan terjadi. Gitu. Cuman yang jarang diamati adalah sampai kapan. Nah itu saya pesannya cuma satu, sampainya cuma Juni awal ya, hati-hati, tidak lama, nanti bisa sampai Mei akhir aja udah hebat, menurut saya udah hebat. Kalau ini naik ya, nanti malam ini mamanya naik ini malam ini kalau bisa bertahan sampai area 18 Mei itu udah naiknya di atas 40.000. Kalau malam ini benar-benar naik loh ya, itu maraton sampai nanti Miami Beach itu berarti tanggal 18 itu kemungkinan 40.000 bisa sampai untuk BTC ya. Kalau saya tidak salah melihat marketnya loh, kemungkinan malam inilah momentumnya. Soal tidak apa-apa ya, ini mulai di ini kalau nanti malam dia itu ya, kalau si Jerome Powell-nya ini market merespon dengan baik, itu ini jadi hijau. Minimal kita beli koin, lah itu tergantung kekuatannya Bro Edi. Kalau saya 10% nunggu speak tuh, ya nunggu speak. Kalau yang mau nambah, kalau yang kemarin sudah nambah ya sudah, tapi kalau mau nambah nunggu speaknya Jerome Powell lebih bagus tuh, seperti Bang Arji bilang itu. Jadi kan kita minimal kan sudah tahu pergerakan market. Karena ini saat ini koreksi itu terjadi karena
orang cenderung wait and see, dan banyak ada beberapa yang sudah take profit margin. Jadi volumenya tidak banyak, jadi kan dia take profit margin. Karena take profit margin, bukan induknya yang dijual. Karena cenderung wait and see-nya cukup kentara sekali. Gitu ya. Untuk Sol tetap targetnya adalah 47 ya, jam 1.30. Jadi kalau untuk Sol targetnya tetap sama 47 targetnya. Gitu ya. Santai aja lah. Shiba itu nanti punya momentumnya, enggak usah takut. Kalau saya melihat malah, nah sekarang contoh nih ya. Kalau seperti ini dia enggak naik. Pertanyaan saya cuma satu, ini yang logis loh ya. Ini yang logis. Terus Sol ini enggak punya kenaikan. Terus ada ini kenaikannya enggak ada. Pertanyaan yang dijawab ini, ada berarti tidak ada kenaikan. Terus apa Shiba berarti tidak ada kenaikan. Kalau ini tidak terjadi FOMO ya. Ini yang produk-produk yang belum naik ini, pertanyaan saya, dia berarti tidak naik loh. Kan tidak mungkin. Nanggap ya, logika yang paling simpel yang mudah kita cerna itu adalah itu. Karena masih banyak produk yang belum ada momentum. Jadi sangat kecil kemungkinannya kalau dia tumbang. Karena momentum sebenarnya belum terjadi. Momentum strong itu selalu dimaknai adalah wave 3. Itu adalah momentum FOMO yang sangat, maksudnya rakus gitu loh. Kalau dalam teori wave Elliott itu kerakusan di dalam marketnya tinggi. Lah kita ini baru di tengah-tengah wave 3. Ini belum rakus yang sebenarnya belum muncul karena belum terjadi pergerakan altcoin session. Loan ada harapan enggak? Harapannya terus ditipu kita. Jadi loan itu bukan produk. Menurut saya produk yang disiapkan untuk menipu. Makanya saya tidak pernah bahas loan di room ini. Kalau niatan awalnya adalah menipu, ya buat apa kita bahas? Gitu ya. Jadi saya ngomong terus terang aja. Contoh kayak Shiba ini ya. Shiba ini belum punya momentum kenaikannya. Lah apakah dia tidak punya momentum? Kan tidak mungkin. Ini logika yang paling mendasar yang mudah kita tangkap dengan itu ya. Info koin buat Zero ada, potensi ada SRP. Kalau untuk altcoin ya ada sama SRP. Itu paling kuat itu, dua itu. Kalau SRP naik, minimal ada ngikuti, ngekor. Jadi itu bisa menjadi partai yang seru ini. Ini kalau loncat itu SRP, ada itu juga loncat juga. Karena yang belum dapat momentum itu ada. Bisa jadi nanti nyeret Shiba juga belum dapat. Nah ini Shiba akan jadi sangat menarik. Shiba akan jadi sangat menarik. Ini koin-koin seperti Shiba, seperti ADA, ini belum ada momentumnya lah. Terus mosok enggak naik kan? Pertanyaan saya kan, maksudnya gini ya, logika kita kan, kita bisa, apakah mungkin koin sekuat Shiba itu holdernya banyak, tidak ada momentum sama sekali, sedangkan yang lain punya momentum? Berarti ada yang perlu dipersiapkan di depan. Ini adalah sebuah momentum yang sangat ekstrim. SRP di berapa om? Targetnya bisa di ada ya. Kalau SRP itu tergantung, karena ini kan sudah banyak yang beli SRP termasuk BCA. Jangan mbok pikir rendah. BCA itu beli banyak itu. Jadi SRP
Ini baru mereka itu perundingan di bawah tangan, market di bawah tangan ini yang baru dirundingkan, bisa dia langsung loncat. Perkiraannya sekitar loh ya. Mereka yang para community memperkirakan antara FOMO-nya bisa 3.000 sampai 30.000. Tapi menurut pertimbangan mereka itu di 7,5 loncatnya. Om BTC paling dalam koreksi di berapa kira-kira? Ini mungkin tidak koreksi terlalu dalam. BTC tidak koreksi ini malah. Tuh dari kemarin sebenarnya BTC tidak ada kok. Cuman sideways aja, mantul lagi kuat deh, paling kuat. BCA beli esok. Iya, itu pembahasannya kalau di Telegram itu apa dibahas itu. Bang Calvin itu banyak itu. Ada beritanya juga dari bank itu ya. Indonesia, karena kan hampir rataan penjelasan yang lebih baik nanti, makanya teman-teman yang itu ikut Telegram itu biasanya kita itu ada sesi live di Telegram, dan itu saya bukan narasumbernya, tapi teman-teman dari yang memiliki keilmuan informasi minimal bisa membuat kita mendapatkan informasi yang update gitu, ikut toh gitu. Dan saya pun jadi pendengar juga, saya melihat bahwa nalarnya itunya secara infonya cukup baik ya, kan dari situ kita menjadi tahu gitu, dan itu penting sekali, dan itulah ilmu gitu. Informasi yang update dan membuat kita menjadi lebih baik untuk melihat market, ya itulah ilmu itu menurut saya. Kalau SRP ini tidak bisa kita bayangkan, Bro Jai. Karena SRP ini memiliki momentum yang tidak susah buat raba ini. Saat ini kekuatannya gede-gede itu masuk. Jadi apa ya? Kalau untuk SRP ini menurut saya akan ada ledakan yang di luar kendali. Makanya sampai si JZ itu takut, itu kan berarti perlu dipertanyakan. Kenapa di delisting CRP up? Kenapa tidak ada up? Kenapa tidak ETH up? Kenapa tidak link up? Yang jauh lebih tidak laku. Kenapa SRP up? Karena dia melihat satu momentum yang tidak bisa dikendalikan. Yaitu momentum apa? Pembelian supply yang 48% itu akan membuat marketnya ETF-nya SRP chaos. Dan dia bisa rugi sebanyak-banyaknya loh. Jangan dipikir enggak. Nah dia melihat itu. Sebentar, saya stop dulu ini. Terserah kamu mau naikin terserah. Kamu mau punya beli di bawah tangan terserah. Intinya CZ itu melindungi asetnya dia. Padahal sekelas FTX ketika collab, CZ aja diem santai aja. Ini saya punya BTC segini. Tenang kan? Kenapa pada saat ini dia gundah? Karena dia sendiri tidak bisa mengukur lonjakan yang FOMO itu seperti apa, loncatannya seperti apa. Untuk SRP ini orang belum bisa menerka, bisa lebih ekstrim. Karena 48% supply yang ditinggalkan holdernya masa lalu itu bisa membuat loncatan yang tidak bisa dinalar. Nah itu kenapa saya membeli SRP gitu ya. Ya, kurang lebih gitu ya. Klakson temenan $350 SRP ya, moga-moga di luar nalar ya. Tidak apa-apa, makanya kalau saya secara pribadi, teman-teman beli enggak? Saya beli, simpan 50 SRP atau 100 SRP. Kalaupun naik minimal teman-teman punya gitu ya. Mumpung murah $1 enggak ada ya, $0,5. Kalau punya 50 berapa? $25. Naik ya senang bersama gitu kan. Ya itu ya. Beli di berapa? Sui om. Alah Sui itu kan baru project. Itu baru project itu ya. Project baru ya. Itu kan baru delisting toh, naik toh. Jangan kok beli-beli kalau yang naik-naik gitu, FOMO. Jatuh, nanti tak jelasin.
baru punya 3 eser tidak apa-apa ya. 3 kalau jadi 8 dolar kan ya jadi 24 dolar ya udah, yang penting ada rezeki gitu. LDO di bawah lah, barang gorengan no, LDO itu ya di bawah ya, jangan berharap lebih. Jadi jangan berpikir gini ya teman-teman ya, setelah produk-produk yang sudah ngedrop itu bakal naik, belum tentu, jungkel ada isa gitu loh. Jadi tidak semua produk itu dimaknai bisa naik, tergantung dari produknya apa gitu ya. Oke dong Om ya, oke di sini ya. Om Iwan boleh tolong cek BTC. Tadi sudah di awal sih, nanti habis ini ya. Kalau BTC menurut saya nunggu nanti malam, kalau suaranya bagus dia naik. Naik itu. Dan naiknya tidak mungkin pelan, kenceng itu. Naiknya kalau hari ini speaknya Jerome Powell menunjukkan positif, BPS-nya dinaik pun 25 dan apa sudut pandangnya itu lebih cenderung bersahabat terhadap kripto dan emas, ya kita belum tahu lah reaksi market seperti apa. Tapi kalau saya melihat ini akan di FOMO dulu marketnya emas sampai BTC. Kita sudah bahas ini dari Desember, nanti emas itu sampai Juni kita sudah bahas itu, dan sampai sekarang momentum itu terjadi. BTC sampai Juni juga, Juni awal, tapi emas mungkin lebih panjang dari BTC. Jadi ini adalah momentum yang akan dipakai untuk memfomo marketnya, tapi tidak akan panjang, paling sampai Juni awal itu nanti sudah koreksi cukup dalam. Hati-hati, nanti Juni awal hati-hati ya. Saya ingetin Juni awal perlu hati-hati. Ini orang iso diwi gitu. Ndak isa LDO. Sil ya. Oh, loh. AO itu sudah kita bahas dari mulai Januari. Saya sudah ngomong tentang ini. Itu ada di live saya. Cari yang Januari. Saya sudah ngomong dari emas itu sampai Juni. Dan itu terjadi kenaikannya. Sama dengan BTC ini. Ini untuk LDO, ini sudah naik. Ini kalau saya ditanya pada saat di sini ya, mesti saya akan jawab ini seperti ini. Saya biasanya jawab. Ini momentumnya, ini sudah, ini jangan bawa lawan, tinggal jungkel itu. Jadi jangan berpikir nanti BTC naik itu ikut naik loh. Karena apa? Karena di sini itu sudah habis. Dan posisinya sudah gunung. Tinggal ini gunung Fujinya sudah muncul, jangan dilawan. Marketnya ini yang namanya, nah ini yang seringkali kita ngomongnya Om ini dam. Nah ini dam ini dia ngecross dari MA 99 dan posisinya dia belok. Ini yang namanya dam, bukan koreksi ya. Kalau dia ini semakin masuk di dalam ini, nanti di sini tidak kuat. Nah, ini berarti bearish memegang kontrol. Gitu ya. Ini yang namanya dam itu ini. Proses dari bullish menuju bearish yang akan disempurnakan. Nanti kalau dia tidak kuat di MA 99-nya di sini nih, ya berarti sudah hampir mendekati itu bearish memegang kontrol. Dan biasanya tidak kuat kalau di situ. Biasanya nanti di MA 25-nya ini loh. Nih, benang warna itunya ya. Ini kah? Benang warna merahnya di sini. Itu ya. Untuk LDO ya. Seperti itu marketnya.
Aku beli ini ada, tidak beli koin ada. Aku tidak punya koin ada. Yang punya koin reguler cuma BTC sama SRP. Thank you Bro Eli. Ini tadi yang tanya itu ya, BTC ya. BTC nanti tunggu malam ini. Malam ini nanti akan memberikan jawaban buat kita. Jawaban, thank you Bro Edi. Kalau saya melihat posisi pergerakan, Om bisa enggak Om ke MA99? Bisa. Bukan saya enggak mau denial ya dugaannya. Kalau ke MA99 kemana? Kemarin sudah dibahas sebenarnya antara 27.000. Karena ini proses. Kan kemarin saya jawabnya gitu kan. B proses di sini. Mamanya seperti ini. Cuman apakah mungkin waktunya akan mundur lagi? Kalau melihat secara momentum dari waktunya depan itu, di depannya itu di tanggal 18 itu sudah ada Miami Beat yang mindset investor retailnya, thank you Bang Wahyu, mindset investor retailnya memaknai dari Miami Beat itu selalu ada koreksi. Jadi itu akan menjadi pertimbangan. Bagaimana FOMO itu terbentuk? Ya si Wells ini juga butuh momentum, butuh riwayat, butuh ngerti apa, oh ini kapan mereka itu punya kecenderungan untuk bisa dikasih gorengan sedikit aja sudah turun gitu. Buat mereka energinya enggak keluar banyak, maksudnya gitu ya. Mereka juga punya momentum, strategi dan momentum. Jadi kenapa momentum itu terjadi itu kebetulan enggak. Mereka membaca market ini dengan semua riwayatnya. Ini kalau gini ini biasanya si retail seperti ini. Ini kalau gini biasanya FOMO-nya mudah terbentuk. Kita enggak ngeluarin banyak uang untuk berita FOMO, untuk berita baik enggak terlalu ngoyo kan gitu takarannya. Ini kan ilmu bisnis. Gitu loh. Ini di sini ini semua ilmu perdagangan, teman-teman. Mindset perdagangan kalau teman-teman biasa menjadi pembisnis, harusnya naluri ini yang akan terjadi, yang akan membuat teman-teman menjadi membaca market ini jauh lebih mudah. Menurut saya gitu. Karena dasar dari investasi atau dunia investasi ini dasarnya adalah ilmu dagang, dan intisari dasarnya adalah ilmu dagang. Kalau teman-teman perhatikan. Jadi untuk BTC ada memang potensi untuk 27.000, tapi kalau kemungkinan kalau nanti malam itu speaknya Jerome Powell itu tidak terlalu keras, menurut saya ini akan berubah menjadi hijau. Karena jangan salah, ini dipersiapkan merah itu dipersiapkan. Apa yang kita bisa baca? Kalau ini berubah arah, berarti akan jadi tiang panjang hijau. Dan itu adalah candle yang sempurna untuk maraton kenaikan. Ini yang perlu kita tunggu nanti malam ini. Ya. Kalau ini nanti malam hijau, berarti FOMO akan terbentuk. Jadi santai aja jam 1 ya. Itu yang saya bisa kasih masukan, maksudnya sudut pandang yang saya lihat seperti itu. Jadi Om kalau seandainya koreksi ya koreksi, tunggu aja di 27. Tetap pasang jaring. Makanya jangan di all in. Kalau saya secara pribadi ini baru kekuatan yang maksudnya gini. Saya itu kan kemarin keluar market. Dana saya itu 30% aja yang baru masuk modal kembali. Yang 70% itu sudah semuanya margin semua. Jadi kan saya cuma menambah itu kemarin di BTCA. Ketika kondisinya di $6, 5,8, 5,6. Itu saya tambahin $100. Kalau yang lain itu dari margin.
Jadi kalaupun nanti terjadinya ada 27 ya kita ambil kembali. Dan itu momentum berharga. Berarti bisa jadi apa terjadinya bisa sampai Juni awal bukan Mei akhir. Kalau yang terjadi koreksinya sampai di sini, kemungkinan ini kan perlu waktu. Berarti nanti kesananya juga perlu waktu. Berarti mungkin bisa sampai Mei awal, Mei akhir bisa lanjut sampai Juni awal. Perbedaannya adalah pergeseran tanggalnya aja. Dia mau kemana? Kalau menurut saya secara pribadi tidak ke MA 99. Kalau saya ditanya dari sudut pandang saya ya, tidak ke MA 99. Itu. Kalau saya secara pribadi loh, kalau ditanya Om, ini koreksi sampai ke, kalau ngelihat momentum yang kemarin hijau, malah saya meyakini bahwa malam ini akan hijau. Karena sanggup naik, dia ada perlawanan di situ. Dan jangan salah, teman-teman perlu perhatikan marketnya di ETH dan SRP. Dua market ini menarik. Di tengah merah, dua koin ini terus dibeli oleh large. Terutama SRP. Ini SRP ini saya tidak tahu ini sehebat apa ya. Saya juga cukup menunggu ini. Karena belum pernah terjadi yang momentum seperti ini belum pernah mungkin lah ya. Ini adalah sebuah momentum yang selama ini sedang ditunggu. Dan bisa jadi SRP kedepannya akan menggantikan pengganti dolar. Itu yang didesain untuk, makanya kan Amerika yang pegang kuncinya. Ini mumpung masih sisa 48%. Kalau 48% dia kuasai dari SRP Amerika, berarti tidak perlu takut dengan apa berita dolarisasi ya. Keluar market dolar itu mereka mengganti dengan SRP, karena SRP ini perlu menjadi catatan penting. Karena dia mau ada project itu namanya CBDC. Itu akan menyatukan nanti yang pernah. Jadi gini, kalau menurut saya kalau memang CBDC ini menjadi satu penyambung. Jadi gini, blockchain itu sadar atau tidak sadar tidak akan mungkin bisa tercipta sebuah regulasi antara blockchain ini. Jadi mata uang seperti BTC ini ya, currency ini diregulasi dengan negara. Nanti kalau umpamanya negara ikut campur di dalam keunikan dari BTC, nanti keistimewaan dari BTC itu akan hilang. Itu sudah tidak mungkin. Dari pihak komunitas kripto sendiri tidak akan mungkin terjadi. Karena kenapa mereka itu menjadi unik BTC itu? Karena tidak ada pihak ketiga. Itu yang menjadi catatan penting. Bagaimana menjembatani antara sesuatu yang tidak bisa disentuh dari pihak ketiga? Caranya adalah ada satu penyambung lagi antara fiat dengan kripto, terus fiat dengan regulasi negara yang sepakat seluruh dunia. Ini baru nanti sama-sama mendapatkan yang namanya win-win solution. Keutuhan dari semangatnya kripto itu tidak hilang, tapi regulasi yang dianggap merusak dari tatanan negara itu juga tidak tercederai. Disitulah nanti penengahnya adalah selalu kalau ada uang yang masuk di kripto harus ada jembatannya, penyambung antara fiat dengan dunia kripto. Yang satu pintu itu adalah yang diregulasi, kemungkinan kalau semua sepakat dengan CBDC ya, kalau tidak salah itu nanti akan menjadi penyambung ini. Celah yang ada ini, kesenjangan yang terjadi antara regulasi negara dengan
blockchain ini akan nyambung. Menurut saya jadi seperti itu. Jadi realistis. Bisa menyatukan itu. Ya, CBDC. Ya, CBDC. CBDC betul. Gitu ya. Dan Bank Indonesia itu juga sudah pakai itu. Via digitalnya kan pakai itu. Dan jaringan yang dipakai apa? SRP. Ingat ya, SRP. Jadi ada yang perlu diingat-ingat, SRP ya. CDBC ya. Ya, makasih ya Bro Hendy. Jadi CDBC ini ya moga-moga menjadi sebuah penyambung yang bisa menyatukan dari jarak ini antara kripto dan negara, dan itu akan baik, akan bagus, katanya akan bagus. SRP bisa turun lagi enggak Om? Enggak banyak. Turun pun ya paling ya di MA99 kan. MA99 nya mana? Kemarin sebenarnya sudah kesentuh 0,43 itu. Ini di sini nih. Ini kita sudah jelasin. Sebenarnya sudah kesentuh. Harusnya kemarin di 0,43. Ini adalah resist menjadi support baru. Ini saya sudah jelasin kemarin ini. Resist yang menjadi support baru. Cross. Gitu ya. OP Om ya, oke. OP ini rada bahaya loh, Bro Paul. Sudah tinggi loh. Coba kalaupun bisa nanti takutnya cuma double bottom aja. OP ini sudah tinggi karena di awal dia sudah di stop dulu kayaknya, kalau tidak salah loh. Kalau saya tidak salah mengingat. Jadi produk-produk yang sudah gunungnya muncul enak Om, kalau udah ada grup tele CBT infonya banyak, kalau single vector susah. Iya betul. Jadi di grup tele itu banyak orang-orang yang memiliki ilmu, jadi bukan zaman saya, itu seperti Bang Calvin, Pak Edi, ada banyak Bang Drev ya. Bang Drev itu juga banyak lah teman-teman yang membagi keilmuannya. Menurut saya itu adalah support di dalam Telegram. Kita sama-sama ayo saling support gitu ya teman-teman. Jadi yang belum ikut tele, ikut aja, gratis, tidak bayar, tidak ada VIP nan ya. Kita di sini saling belajar. Om trading metaverse, nah itu salah satu produk yang belum naik, kan tidak mungkin kalau tidak naik, gitu ya Bro Coco ya. Itu salah satu produk yang akan naik. FOMO-nya nanti Mei ini, nanti lihat kencang enggak. Produk-produk yang grup CBT ulang tahun kapan? Ulang tahun ini kapan? Nanti kalau 2025 sudah ATH baru. Oh. Jadi ya kalau untuk trennya, lah ini satu ini ya yang perlu, ini sudah dibahas sebetulnya. Kalau teman-teman satu ini saya tidak gerain loh ya, ini ya tak ulang. Jadi saya tidak gerain, posisinya yang perlu dilihat kalau lihat momentum seperti ini apa? MA99 sudah gunung dan membelok. Dan prosesnya sama, teman-teman. Prosesnya sama. Jadi dia koreksi itu gini dulu baru gini. Ini nanti MA99-nya belok. Gunung Pujinya sudah muncul. Jadi tidak usah mbok lawan ini. Ini sudah dari kemarin marketnya di sini, kita sudah bicara ini. Kalau masih ingat loh, OP. Karena ini di sini sudah momentumnya, 1 benang, 2 benang, 3 benang, baloknya meloncat. Ini sudah finish karena ditandai oleh gunung MA-nya. Dan ini belum berproses loh ke sini loh. Jadi jangan berpikir gunungnya tuh muncul dulu. Gitu ya. Yang muncul adalah toyibnya dengan proses tingginya.
lebar-lebar sudah tinggi sekali. Itu close 80% harusnya di sini. Ini 20% yang di sini. Ini prosesnya seperti itu. Itu ya caranya melihat market. Om, Shiba sudah lewat dari MA. Nah, ini beda ya. Kalau Shiba itu beda. Kalau ini kan sudah tinggi membentuk gunung. Kalau Shiba itu belum mau kenaian. Nah, itu bedanya gitu. Jadi momentumnya itu belum ada. Jadi Mei ini akan menjadi menarik Shiba. Berbeda. Beda ya. Dari sini ya. Aku ketemu. Teman-teman, habis ini selesai ya. Katanya ada panggilan alam ini. Perutku agak sakit ini. Aja ndelok Dano PSV. Itu Bro Elit itu apa Banyumanik. Tadi siang aku ke Banyumanik loh. Aku kalau keliling itu ke Banyumanik. Abon saya banyak di sana. Kalau di Semarang itu abon saya banyak dipakai. Oh, mau jalan-jalan, iya toh, di BSP itu enak loh jalan-jalan. Teman-teman, habis ini hujan Om terus. Oh iya toh, di sini belum. Tadi hujan tapi sudah enggak. Aku lewat. Oh gitu ya, mantap. Loh, habis ini itu loh, Tembalang itu mau dibuat sambungan. Teman-teman, habis ini saya tak off ya. Ada sesuatu yang perlu saya selesaikan, teman. Ini tidak bisa ditunda. Menengku mules ya. Aduh. Shiba ini sudah harusnya ini toyib ini ya. Ini paling di nol dipertahankan di sini ya Shiba ya. Ini ambil aja, enggak apa-apa, cicil ya, enggak apa-apa. Dicicil lagi enggak apa-apa Shiba. Takut ndak merasa wedi wong muda. Ini baru naik itu 100% yang di bawah dia. Ini momentum ini belum momentum ya. Menurut saya belum momentum. Karena gini loh. Shiba ini targetnya kemana? Mungkin ini akan ada satu kali FOMO untuk Shiba. Menurut saya kalau lihat di polanya seperti ini, Shiba ini mungkin 17 wis oke ya. Kalau ndak dapat 28 17 itu sudah oke. Aku keliling terus ini. Selok sampai ya. Ya. Coba cari batu. Cari batu. Ya. Gitu ya. Ini apa lagi? Wheels, beli apa lagi wheels? Tuh. Ini itu loh. Si wheels ini banyak yang beli itu ya. Banyak yang beli TUST untuk staking, untuk siunya dapetin sui SUI. Ini barusan masuk banyak pada beli. Boleh waktu Om disimpan di kantong. Waduh, kita ayo sepakat semua ini bahaya ini. Gitu ya. Kita sudah cukup guys. Gitu ya. Cukup. Dipantau aja. Nanti malah mandi. Aduh, bos. Ternyata netizen kita lebih apa itu?
Ikutin news apa itu? Adi. Pak Edi, iki mendingan toh disambung dengan sharing-sharing teman tangan dulu. Ya, iki aku tak jeda sik ngono piye? Ya. Loh kalau mah mbok sambung ndak apa-apa. Ya. Meh disambung tak naik ke together toh. Nanti ini sharing dulu ya sebentar gitu ya. Teman-teman toh. Wis tanya itu ada masternya itu. Masternya adalah apa? Ya, oke ya. Naikin itu. Yo, kita naikin sharing-sharing dulu Bahas aja. apa? Aku tak rehat dulu aja. Gitu ya. Piye? Wis ra. Loh, ojo ngono toh, Mas. Cok, Hah? medun aku. Ya. Ojo, nek sampean rehat, opo, Mas? Assalamualaikum. Lho piye kok sampean pengen rehat malah nang kene yo gak iso gak enak to Om. Lah iya, Lah iya. aku tak itu tak penuntasan dulu ini. Sharing sih Oh ya iya, Pak Edi. dituntas sih. Ya, dituntaskan dulu. Itu panggilan alam itu harus diselesaikan. Lah iya, aku wetenge mulas iki. Lanjut sih. Ya. Ini piye Iya, meh live terus apa berpindah ke live Telegram? terserah Om. Ya. Melu, Berpindah melu. live Telegram aja ya teman-teman, soalnya nanti kita kan juga perlu nunggu jam 1. Iya, Yo Gitu wis ya. nang Telegram ae. ya. Ya, gitu ya Bunda. Siap. Yo. Ih, Ya. Terus aku mules ya, Mas. siap Om. Wis dienak nih Oke, lungguhe. Lungguhe dienak Ya, nih. Ya, oke, yuk semua ya. Yuk Ya. semua teman-teman, terima kasih Ya. semuanya. Saya tidak bisa Ya. sebutkan satu-satu. Saya gaskan dulu. Yes. Aduh, gila orang ini. Ya. Yo. Ya, oke. Indonesia Nanti off. ilmu, take profit selalu. Oke, God bless you all.